Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi berkat rohani melalui konten channel YouTube saya, yaitu sebuah berkat dalam bentuk pembahasan dengan topik seputar ajaran-ajaran sesat. Dan hari ini saya ingin mengkritisi sebuah ajaran sesat yang lagi berkembang khususnya di media sosial gitu. Sebuah ajaran sesat yang menamakan dirinya dengan kelompok Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebelum lebih lanjut kita membahas tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam konten rohani ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami serahkan pokok pembahasan di dalam konten rohani ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarkan Roh Kudus yang menyingkapkan seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut konten tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sebuah ajaran sesat, saya ingin mengajak kita untuk kita membaca terlebih dahulu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Nah, kita baca sebenarnya itu sampai kepada ayatnya yang ke-26, saudaraku ya. Tetapi saya bacanya hanya sampai kepada ayatnya yang ke-19 karena hanya bagian inilah yang menjadi fokus renungan kita. Firman Tuhan berkata begini, "Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya." Ayat 15. "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjelaskan kita kepada sebuah situasi yang terjadi terhadap orang-orang Kristen pada awal mulanya. Jadi kekristenan dari mula-mula sampai kepada saat ini selalu diperhadapkan dengan ajaran demi ajaran yang sesat. Paulus menasihati Timotius yang saat itu adalah hamba Tuhan muda. Dia berkata kepada Timotius bahwa engkau akan menghadapi pengajar yang sesat, yang dimana perkataan mereka itu menjalar seperti kanker. Dan Paulus menyebut ada orang-orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan pun juga, yang terbawa arus kepada ajaran tersebut, yaitu namanya Himeneus dan Filetus. Begitu ya. Dan ajaran yang dimaksud sesat itu adalah begini, ajaran yang menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan Paulus berkata bahwa itu merusak iman sebagian orang. Saat ini saya tidak akan membahas tentang ajaran-ajaran sesat dari setiap abad, saudara ya. Itu ada konten sendiri yang saya sudah rencanakan untuk saya buat. Tetapi saat ini saya ingin mengkritisi dan
memaparkan dengan sejelas-jelasnya kesesatan dari ajaran sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya harap konten ini ditonton oleh semua orang yang percaya, supaya begini, kita sebagai orang yang percaya mawas diri, kita perkuat iman kita dengan kita selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar pengajaran-pengajaran yang sehat dari hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang berkomitmen untuk mengajarkan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Saya pun juga berharap konten ini ditonton oleh hamba-hamba Tuhan ya, para gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta jemaat, para pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil, guru-guru agama Kristen, pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Dan saya pun juga berharap dengan sangat konten ini dapat ditonton oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan berada di Kementerian Agama, terlebih khusus Bimas Kristen, supaya mereka itu dapat ditegaskan. Jadi kita dapat, gereja Tuhan dapat mengambil sebuah langkah yang tegas tentang ajaran mereka. Kita mengasihi mereka sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, amin. Tetapi kita membenci dan menentang setiap ajaran yang menyimpang, terlebih khusus dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya coba untuk berdialog, Bapak Ibu yang terkasih, dengan beberapa mereka yang sudah mendengar ya pengajaran dari kelompok ini. Kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu dari Cina, saudaraku ya. Gitu, mereka berdiri pada tahun 1991. Mereka di Cina sendiri, gitu, di RRC itu dipandang sebagai organisasi yang berbahaya. Mereka dipandang sebagai institusi gereja yang sangat dibenci dan mereka dikejar-kejar seperti itu. Gitu. Dan di Indonesia pun juga mereka bukan organisasi yang resmi gitu. Mereka tidak terdaftar di Kementerian Agama gitu. Dan saya melihat memang ajaran mereka sangat jauh menyimpang ya dari kebenaran firman Tuhan, dan mereka lebih banyak itu menyebarkan ajaran mereka, mencari pengikut mereka melalui media sosial Facebook gitu. Kalau saudara lihat yang saya tampilkan di konten ini ya. Nah, ini salah satu model dari strategi misi gitu dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bilang strategi misi karena memang mereka mencari pengikut itu bukan dari keyakinan yang lain. Mereka lebih fokus kepada kekristenan seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau saudara menemukan ini di Facebook, gambarnya gambar rohani gitu ya, seperti memang tidak ada apa-apa begitu. Ada link WhatsApp di bawahnya, ketika diklik, nah, itu sudah terhubung dengan grup mereka. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terhubung, segera keluar dari grup mereka gitu, karena ini memang ajaran yang menyimpang. Dan hari ini saya akan membeberkan semuanya, pokok-pokok ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang menyimpang dari apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat di Facebook itu mereka menamakan diri pernah kebenaran firman Tuhan seperti itu. Terus kelompok pengangkatan kedatangan Yesus gitu. Terus ada juga kelompok 0131. Banyaklah seperti itu ya gitu. Dan memang sebagian besar foto mereka itu profil orang-orang Chinese, Oriental face gitu. Itu cirinya seperti itu. Dan hari ini ada beberapa pokok-pokok ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang menyimpang, sesat, dan bukan yang dikatakan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Yang pertama itu, Bapak Ibu yang terkasih, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu percaya akan adanya inkarnasi yang kedua. Atau dengan kata lain begini, mereka percaya bahwa Yesus itu sudah datang, menjelma menjadi manusia dan mengambil rupa seorang perempuan. Ini hal yang lucu ya sebenarnya. Dan mereka sudah menyebutkan gitu ya, siapa sosok perempuan yang
mereka percayai sebagai titisan dari Yesus Kristus. Dan kekristenan yang sebenarnya itu mengajarkan bahwa memang betul Yesus itu berinkarnasi ataupun menjelma menjadi manusia, tapi itu hanya sekali gitu. Ketika dia mengawali karya penebusannya, yaitu Yesus Kristus melalui rahim Maria. Dan tidak ada satupun ayat firman Tuhan yang menuliskan adanya inkarnasi yang kedua. Dan yang menjadi pertanyaan saya sempat bertanya kepada mereka, kalau memang Yesus menjelma untuk kali yang kedua menjadi manusia, siapakah yang melahirkannya? Gitu, karena hanya ada satu wanita kudus yang mendapatkan kasih karunia Allah yang dituliskan oleh firman Tuhan yang boleh layak melahirkan bayi Yesus, yaitu Bunda Maria, seorang wanita suci, dan tidak ada wanita sebelum dan sesudah Maria yang mendapatkan kasih karunia itu. Dan mereka menjawab begini, yang kami maksud dengan inkarnasi ataupun menjelma kembali itu bukan dilahirkan kembali, tetapi ada seorang wanita dewasa yang dihinggapi oleh Roh Yesus. Nah, dihinggapi oleh Roh Yesus dan dia berkata-kata menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, begitu ya. Saya berkata, kalau begitu itu bukan jelmaan, itu bukan inkarnasi, tapi itu lebih tepat dikatakan dirasuki, kerasukan gitu. Jadi kerasukan Roh Yesus. Wah, ini sangat salah sekali, begitu saudaraku. Berbahaya sekali ajaran ini. Orang-orang yang percaya yang tidak kuat pemahamannya dengan ajaran ini akan sangat mudah terbawa oleh arus, karena mereka memang memaparkan dengan packaging yang serapat-rapatnya, seolah-olah mereka adalah Kristen yang sebenarnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua, kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak mau menyebut nama Yesus. Nah, ini aneh gitu. Jadi mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Mereka lebih senang menyebut Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, padahal yang sebenarnya ini adalah pribadi yang sama. Awalnya saja mereka mengajarkan tentang Yesus Tuhan. Kalau saudara lihat postingan-postingan mereka ya di Facebook gitu ya, di YouTube juga ya, mereka memaparkan foto Yesus, gambar Yesus seperti itu. Perkataan mereka seolah-olah mereka Kristen yang sebenarnya. Setelah mereka mendapatkan orang, jiwa-jiwa yang bisa dijadikan sebuah kelompok, barulah mereka ajarkan ajaran mereka yang sebenarnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak percaya Tritunggal. Sedangkan kekristenan itu sudah paten percaya tentang Allah Tritunggal, yaitu Allah yang esa yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Ingat loh Bapak Ibu ya, pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan ketika kita beribadah, itu sebagai bentuk syahadat iman kita. Itu sebagai bentuk rangkuman dari iman kita, keyakinan kita gitu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, ya kan, dan Roh Kudus, seperti itu ya. Dan itu sudah paten. Kalau ada ajaran yang mengajarkan tentang konsep yang menolak konsep Tritunggal, maka itu adalah ajaran yang menyimpang. Dan yang berikutnya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak percaya dan benci dengan sosok hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Paulus gitu. Mereka nggak percaya itu. Mereka yakin bahwa Paulus ini adalah musuh Yesus. Nah, ini sangat salah begitu ya. Sedangkan di firman Tuhan dengan sangat jelas Paulus menjelaskan dan mengungkapkan tentang konsepnya, keyakinannya kepada Yesus Kristus. Dia berkata bahwa dia adalah hamba Kristus di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Roma pun juga dia katakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku tidak malu dengan pemberitaan Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi konsep mereka ini, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, yang benci dengan Paulus, dan mereka berkata bahwa Paulus itu adalah musuh Yesus, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan yang berikutnya, kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak percaya semua kitab dalam Alkitab kita sebagai firman Tuhan. Yang mereka percaya hanyalah 5 kitab. Kitab Injil Matius,
kitab Injil Markus, kitab Injil Lukas, kitab Injil Yohanes, dan kitab Wahyu. Hanya 5 ini saja yang mereka percaya. Seluruh kitab yang terangkum di dalam Perjanjian Lama, mereka anggap itu bukan sebagai firman Tuhan. Mereka anggap sebagai buku sejarah dan dongeng. Nah, itulah yang dikatakan Paulus bersilat kata dan suka dengan dongeng-dongeng, begitu ya. Gitu. Jadi mereka memahami bahwa kitab Perjanjian Lama ini adalah buku sejarah, bukan firman Tuhan. Sedangkan kita orang percaya sudah paten bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sebagai firman Tuhan. Kalau umat Katolik menambahnya dengan Deuteronomika, seperti itu ya. Dan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tidak percaya itu. Dan tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru, selain kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab Wahyu, mereka pandang sebagai pendapat dan tulisan manusia. Aduh, saya sangat heran dengan kelompok ini ya. Paulus dengan semua kitabnya yang membeberkan dan mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai sentral pujian kita, sentral penyembahan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu mereka mentahkan semuanya. Kitab yang ditulis oleh saudara Yesus itu Yakobus, mereka tidak percaya. Kitab 1 Petrus, 2 Petrus juga mereka tidak percaya. Yang mereka percaya cuma 5. Kitab yang ditulis Yohanes saja, itu kitab 1, 2, 3 Yohanes, itu mereka tidak percaya sebagai firman Allah. Nah, itulah yang saya dapat informasi, data tentang kelompok ini gitu. Dan satu lagi saudaraku, kelompok ini mencoba untuk menaruh benih-benih kebencian kepada kekristenan yang sebenarnya, kepada pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini ditaruh benih kebencian agar begini, mereka dapat berani berapologet, membantah setiap pokok-pokok ajaran kekristenan. Semua yang dituliskan kebenaran firman Tuhan ini, itu yang ditaruh di dalam diri mereka. Jadi ada satu roh perpecahan yang ditaruh di dalam diri pengikut dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, sehingga mereka sangat benci dengan kekristenan. Sekali lagi, sebagai hamba Allah saya berkata, hati-hati dan waspada dengan ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab sangat terbukti bahwa ajaran ini jauh menyimpang dari maksud yang sebenarnya, dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka adalah ajaran sesat, mereka adalah bidat, mereka adalah sekte. Jadi saran saya kepada semua orang yang percaya, mari kita waspada ya, gitu. Kalau ingin bertanya tentang apa yang dituliskan firman Tuhan, apa yang saudara tidak mengerti, saudara bisa menghubungi pendeta saudara yang ada di gereja di mana saudara beribadah, saudara bergereja, seperti itu ya. Ataupun saudara pun juga bisa menghubungi nomor handphone pribadi saya, nomor WhatsApp saya itu di 0856 91 000 519. Saya akan menjawabnya gitu, karena saya berkomitmen sebagai hamba Kristus. Saya mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang dituliskan firman Tuhan, itulah yang saya beritakan. Bukan ide saya, bukan gagasan saya, bukan hasil penafsiran saya, tetapi apa yang dituliskan firman Tuhan yang sebenar-benarnya sesuai dengan teks dan konteksnya. Itulah yang saya ajarkan Bapak Ibu yang terkasih, supaya begini, iman kita sebagai orang yang percaya akan tetap kuat dan kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang pintar bersilat kata dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, termasuk ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada konten berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membahas satu ajaran yang lain gitu, dan juga dikatakan dan dikategorikan bidat, yaitu sebuah ajaran yang dikembangkan oleh seorang yang mengaku dirinya adalah nabi, seorang yang mengaku dirinya pun juga adalah titisan Yesus Kristus, tetapi tidak se ekstrim dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Seorang yang mengaku mendapatkan
sebuah wahyu dari perjumpaan pribadinya dengan seorang malaikat yang bernama Moroni, begitu ya, Moroni gitu. Tiada lain, mereka menyebut diri mereka sebagai Gereja Yesus Kristus, gerakan akhir orang-orang suci. Dialah adalah Gereja Mormon. Kitab Mormon akan saya ulas di konten saya berikutnya selengkap-lengkapnya, karena saya mempunyai kitab mereka gitu, dan saya akan menjelaskan pada konten berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang sudah mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.